wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puja puji hanya milik Allah, atas nikmatnya lah alhamdulillah. Sore hari ini menjelang malam ya kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat ya meskipun lewat virtual lewat Zoom ya, namun ya tidak ada kata lain dalam kesempurnaan kesehatan kita yang maha sempurna ini ya, ucapan limpahan puja syukur kita kepada Allah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak sekalian, ya, Alhamdulillah, ya hari ini, Masya Allah, ya di Bogor cuacanya cukup sangat cerah, ya bersahabat, ya dan mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian, ya yang hadir pada malam hari ini, ya semoga ya dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ingin menyapa dulu Pak Agus ya, Pak Agus ini dari Bau-Bau ya, Sulawesi berarti ya, Masya Allah. ya dari bau-bau, Pak Sulawesi Agus ya, Tenggara. Masya Allah. Ada Pak Muhammad Irfan, ada Pak Imam ya, dan kawan-kawan lainnya. Baik ya. Bapak-bapak sekalian, ya hari ini Suaranya, suaranya agak terputus-putus. suaranya keputus-putus ya. Amin, insya Allah. Oke, sudah Nah, di jelas sini ya. aman insya Allah, Ustaz. Aman ya. Baik ya. Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, ya. Jadi hari ini saya diamanahkan ya untuk memberikan atau belajar bersama-sama ya eh, dalam tema hadirmu anugerah terindah bagiku ya. Kenapa ini penting? Ya, biasanya kajian-kajian parenting lebih banyak menekankan pada tugas dan tanggung jawab lebih melekat pada fungsi istri ya, yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak begitu ya. Nah, hari ini ya kita akan bahas sedikit ya dan sama-sama kita belajar pada malam hari ini ya eh, bagaimana menempatkan peran seorang suami ya dalam rumah tangga. Ya, ini menarik ini ya. Di tengah situasi hari ini banyak anak-anak kita ya teman-teman yang milenial ya sebagian besar dalam mengarungi rumah tangga ya sering mengalami masalah-masalah ya yang berujung pada perceraian. Ya, next Ustadz Ilham. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian ya, pertama ya sebelum kita jauh ya membicarakan tentang bagaimana peran seorang suami dalam rumah tangga ya, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengasah hati kita, ya, untuk senantiasa ya bersyukur, ya, untuk senantiasa beristighfar dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW telah menyampaikan dan ini sangat masyhur ya di kita semua ya tentang bagaimana cara kita mengelola hati. Ya, jadi Rasulullah sampaikan sesungguhnya di dalam ya jasad ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, ya, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ada ibu-ibu ini ya. Eh, hati ya, itu cerminan apa yang nampak pada diri kita. Ya. Dari hati lahir perasaan. Ya. Dari perasaan lahirlah pikiran. Ya. Dari pikiran ya, lahirlah tindakan. Ya. Dari tindakan
lahirlah kebiasaan. Dan dari kebiasaan itu, ya, lahirlah karakter. Ya. Maka ketika kita ingin merubah diri kita, ingin merubah karakter kita, hal yang pertama yang sangat penting dan menjadi pondasi dalam kehidupan kita, tidak lain adalah menata hati kita. Ya. Karena hati, ya, bermuara pada tindakan yang bila dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi karakter untuk akhlak dan perilaku kita. Ini sering disampaikan oleh guru-guru kami tentang bagaimana pentingnya mengasah hati kita, ya, untuk senantiasa terjaga, ya, untuk senantiasa, ya, menghindari, ya, hati-hati yang kotor, hati-hati yang tidak memberikan nilai manfaat dalam kehidupan kita. Boleh lanjut, Ustadz Ilham? Bapak Ibu sekalian, kita ingin lihat fakta, ya. Yang pertama, ya, menurut, ya, survei Kementerian, ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya. Ini sebentar saya ingin besarkan dulu karena saya oke, ya. 68% perempuan, ya, menikah merasa sering kelelahan secara emosional, ya. Karena menguras, karena mengurus rumah tangga, ya, tanpa pembagian peran yang adil, ya. Data ini menjelaskan kepada kita semua bahwa 68%, ya, pasangan kita sering merasa kelelahan, ya. Karena mengurus rumah tangga itu, ya, ketika pembagian perannya tidak jelas, ya, maka akan melelahkan eh, pasangan kita, ya. Ini luar biasa nih, ya. 68%. Ya. Hal yang sederhana, ya, yang saya kira biasanya kita cukup dengan memberikan materi, ya, memberikan uang, ya, yang semula kita anggap cukup, ya, ternyata data ini menunjukkan, ya, pasangan-pasangan kita, ya, mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Yang kedua, 55% mengaku jarang mendapatkan waktu pribadi, ya, untuk istirahat atau rekreasi. Ini luar biasa, ya. Artinya, izin suara saya masih jelas, ya? Jelas Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Masih Karena jelas, rumah Ustaz. saya dekat pondok ini, ya, jadi ada suara apa hadroh, Masya Allah, malam Jumat ini, ya. 55% mengaku jarang mendapatkan waktu pribadi untuk istirahat atau rekreasi. Jadi pada fungsi domestik ini, ya, pasangan kita nampaknya, ya, 55%, ya, kesulitan, ya, untuk mendapatkan waktu, ya, untuk beristirahat, ya, atau bahkan untuk berrekreasi, ya. Ini menunjukkan bahwa beban seorang istri, ya, atau tugas dan tanggung jawab istri selama ini ternyata ini luar biasa. Next, yang ketiga, ya. Sementara 47%, ya, mengalami gejala stres. Nah, ini hati-hati nih, ya. Mengalami gejala stres berkepanjangan, ya, seperti mudah marah, ya, kemudian sulit tidur, ya, dan kehilangan minat. Nah, ini sangat-sangat mengkhawatirkan kalau ini terjadi pada pasangan kita, ya. Jadi ketika menghadapi masalah, ya, kita di luar misalnya kaitannya dengan pekerjaan, kita berharap pulang dari aktivitas kita, pulang dari bekerja kita, ya, mendapatkan senyuman, sapaan dan lain sebagainya dari pasangan kita, ya. Tapi ternyata, ya, yang tidak yang kita harapkan tak kunjung datang. Karena ternyata data ini menunjukkan 47% dari apa yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakan dalam aktivitasnya sebagai seorang istri ternyata
ya, menunjukkan tingkat stres yang sangat luar biasa ya. Nah, ini luar biasa nih. Ya mudah-mudahan ini ya, ini ada ibu-ibu ya. Ya, udah ada ibu-ibu ya. Jadi memang kita sebagai seorang suami hendaknya bisa memahami ya akan tugas, akan tanggung jawab ya, akan aktivitas yang sungguhnya sangat melelahkan bagi pasangan-pasangan kita. Next, Ustadz. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sebaiknya kita mengenal ciri dan tanda-tanda kelelahan mental ya pada pasangan kita. Ini penting ya bagi seorang suami ya untuk memahami ciri dan tanda-tanda ya kelelahan mental yang boleh jadi terjadi pada pasangan kita. Ya. Secara aspek emosional, ya, ketika mudah menangis, ya, cepat tersinggung, merasa hampa atau tidak berdaya, ada masalah berarti dengan emosionalnya. Ya, ketika pasangan kita, istri kita, ya, tiba-tiba menangis, ya, atau ketika diajak berdiskusi cepat tersinggung, ya, kemudian dalam hubungan hariannya, ya, terasa hampa, ya, atau tidak berdaya, nah ini bahaya nih, Pak, Bapak sekalian ya. Berarti ada emosional dari istri kita atau pasangan kita yang bermasalah. Ini ciri yang pertama. Ya. Kemudian dari aspek kognitif, ya sulit fokus, ya. Kemudian sering lupa, ya, dan serasa apa pikirannya selalu dengan penuh dengan masalah. Pada aspek kognitif ini ternyata sangat dahsyat sekali. Kemudian pada aspek fisik, ya sakit kepala, ini dahsyat ini ya. Ya, salah satu gangguan mental itu adalah sakit kepala, ya. Kemudian kelelahan kronis, ya, gangguan tidur, ya, dan kehilangan nafsu makan. Dan terakhir, secara hubungan, ya, cenderung menarik diri dari pasangan, ya, merasa hargai, ya, atau muncul konflik kecil yang berulang. Nah, ini seputar masalah-masalah dampak dari eh, mental, ya. Tentu kita sebagai seorang suami harus bisa memahami, ya. Ternyata, ya, beberapa gangguan-gangguan mental ini memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi kehidupan pasangan kita. Ya. Lanjut, Ustadz Ilham. Baik ya. Selanjutnya kelelahan mental, ya. Jika terus dibiarkan, ya ini luar biasa ini, ya. Bapak Ibu sekalian, ya kelelahan mental yang kita biarkan terus gitu ya. Seolah-olah ya kita sebagai seorang suami tidak tahu yang masalah apa yang ada pada pasangan kita, pada istri kita ya. Seolah-olah biasa saja, baik-baik saja ya. Ternyata ya, pasangan kita atau istri kita mengalami ya situasi atau masalah yang cukup dalam ya. Nah, kelelahan mental ya jika dibiarkan secara terus-menerus ya. Yang pertama, penurunan kualitas hubungan suami istri. Ini ini dahsyat ya. Makanya angka perceraian semakin tinggi ya. KDRT semakin tinggi ya. Kemudian sikap apatis kita ya terhadap pasangan kita ya. Ini juga semakin tinggi ya. Tingkat kepedulian dan perhatian kita juga sangat kurang ya. Ini bisa jadi karena ya kelelahan mental yang kita biarkan secara terus-menerus ya nampaknya ya berdampak ya, cukup panjang ya dalam kehidupan pasangan kita. Penurunan kualitas hubungan ya. Yang kedua ya
ada gangguan pengasuhan anak, ya. Karena ibu kehilangan energi emosional untuk memberi perhatian penuh. Kita sering menyaksikan bahwa istri kita atau pasangan kita, ya, karena saking kelelahannya ketika anak kita nangis, anak kita rewel, si ibu dengan gampangnya memberikan handphone. Ya, jadi ibunya karena sudah lelah dengan urusan domestik, ya, mengepel, mencuci, memasak, ya, berbelanja, ya, dan lain sebagainya, ya. Ketika anak datang dengan tangisan dan rengekannya, nah, kita atau istri kita atau pasangan kita dengan mudahnya memberikan game, permainan, ya, lewat handphone. Maka apa dampaknya? Ya, gangguan pengasuhan, ya. Jadi perhatian kita terhadap anak kita, ya, oleh sebab, ya, kita sebagai seorang suami tidak memahami mental emosional dari istri kita, ya, maka akan berdampak pada pendidikan, ya, atau pengasuhan bagi anak-anak kita. Terlebih bagi kita suami yang memiliki aktivitas pekerjaan di luar dengan waktu yang sangat luar biasa, ya. Nah, yang ketiga, menurunnya kesehatan mental dan fisik, ya. Risiko depresi ringan, ya, sampai sedang dan meningkat, ya. Ini kesehatan mental yang bila dibiarkan terus-menerus, ya, maka akan berdampak pada menurunnya kesehatan mental dan fisik kita, ya. Mudah sakit, ya, kemudian mudah cemas, ya, kemudian eh, apa, ya, depresi, ya. Berapa banyak, ya, eh, kaum perempuan atau istri, ya, yang mengalami depresi yang sangat akut, yang sangat luar biasa, ya, bahkan berujung bunuh diri dan lain sebagainya. Ini nauzubillah min zalik, ya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang suami tidak memahami, ya, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang suami. Next, start. Nah, sehingga, ya, dukungan suami ini sangat berperan dan sangat besar pengaruhnya yang sangat luar biasa, ya. Maka yang pertama, ya, pembagian peran rumah tangga harus dilakukan secara adil, ya, termasuk tugas domestik, ya, dan pengasuhan, ya. Maka, ya, suami harus hadir. Saya termasuk yang ini, Ustadz Ilham, ya, siap dibangunkan jam berapapun. Ya, Masya biasanya istri Allah. istri jam 4 sudah masak tuh, ya, setelah saya sholat subuh, ya, karena pagi harus menyiapkan sarapan, ya, dan lain sebagainya. Ketika gas habis, kebetulan gasnya gas 3 kilo, ya. Kita bersyukur ada warung Madura yang buka 24 jam. Wah, ya. Jadi malam itu setelah pulang dari masjid itu sudah terbiasa tuh kita nyari gas gitu, ya. Gas 3 kilogram, Masya Allah. Bahkan pernah suatu ketika gas melon itu jarang, ya. Pernah, ya, beberapa tahun lalu, ya, awal-awal apa Pak Prabowo memimpin, ya, itu saya sampai ke apa sampai jarak 5 kilo untuk mencari gas itu pagi-pagi, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi pembagian eh, tugas, ya, termasuk tugas domestik, ya. Tak segan suami untuk senantiasa, ya, membantu istrinya masak, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, dukungan emosional, ya, dari pasangan, ya. Ini yang menurut saya sangat luar biasa, ya. Mendengarkan tanpa menghakimi. Kita tahu, ya, bahwa perempuan punya potensi berbicara lebih dari 2.000 kata kalau tidak salah, ya. Jadi ketika dia meluapkan emosinya dengan cara berbicara, jadilah kita pendengar yang baik. Ya. Meskipun, ya, tidak nyaman di telinga kita. Ya. Meskipun tidak enak,
ya, didengarkan oleh suami ya. Saya sudah terbiasa ya ketika istri bercerita ya, kemudian mengkritik ya, ya atau komplain dan lain sebagainya, kita dengarkan dengan baik ya. Kita lemparkan, kita sambut ya, kita lemparkan senyum maksud saya ya, bukan ini ya. Kita lemparkan senyuman ya dengan candaan-candaan yang bisa merelaksasi ya dari kegelisahan ya atau emosional-emosional yang sedang dikeluarkan. Ya, Bapak-bapak sekalian ini sahabat-sahabat saya ya, dukungan emosional ini ya salah satunya adalah mendengarkan tanpa menghakimi ya. Masya Allah ya. Jadi biarkan istri kita ya berbicara ya sampai dia puas ya. Sampai sampai dia puas begitu ya, sampai dia puas ya. Eh, Nanti ada kalanya kita berbicara gitu ya. Ada kalanya kita dimintakan tanggapannya dan lain sebagainya. Baik ya. Selanjutnya ya, upayakan ya ada waktu me time ya, ya bersama ya minimal 1 sampai dengan 2 jam sehari ya untuk merelaksasi ya pikiran, ya, hati dan perasaannya ya. Kita harus berikan kesempatan ya kepada pasangan kita, pada istri kita ya untuk merelaksasi ya atau me time ini selama 1 sampai dengan 2 jam. Oke, next, Ustadz Ilham. Nah, sebagai seorang suami, ya, tentu kita harus senantiasa memberikan dukungan, ya, kepada pasangan kita, ya. Selama, ya, kita next, Ustadz, ya, memahami, ya, bahwa peran istri bukan sekedar tugas domestik, ya. Jadi kita harus memikirkan, ya, jangan apa mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang kita sebagai seorang apa namanya, sebagai seorang suami gitu ya, kita merasa bebas melakukan segalanya. Ya, kita merasa seperti raja, ya, seperti raja begitu ya. Karena kita telah memberikan nafkah begitu, ya, seolah kita merasa bahwa eh, tugas istri ialah ya melayani kita dan seterusnya. Ya, ini keliru ya Bapak Ibu sekalian. Nah, memahami bahwa peran istri bukan sekedar tugas domestik, ya, tidak meremehkan peran istri, ya, ya menganggap bahwa istri kita ya atau pasangan kita ya ibu rumah tangga ya atau bahkan memberikan kesan bahwa ya memang seperti itu tugas ibu rumah tangga dan seterusnya ya. Ini ya saya kira kita perlu bijaksana ya untuk sama-sama bisa memahami peran istri ya bukan hanya pada fungsi domestik saja ya. Kemudian yang kedua menghargai ya setiap upaya ya yang dilakukan istri untuk kenyamanan keluarga. Ya, kita ya sesekali atau bahkan sering ini harus senantiasa memuji istri kita ya. Saya termasuk yang sering nih ya memuji istri gitu ya. Jadi masakannya alhamdulillah memang sangat enak gitu ya. Saya selalu bilang, "Oh, Bu, masakan kamu ini luar biasa ya. Lebih enak daripada rumah makan Kari Minang." Nah, gitu ya. Ini serius ya, saya selalu sampaikan pujian-pujian itu ya. Jadi luar biasa Ibu, pakaian yang kamu cuci ini luar biasa ya, wangi ya. Tadi waktu ayah ke kantor, ya, teman-teman bilang loh bahwa ih bajunya licin banget gitu dan seterusnya. Nah, ini karena ya eh, pakaian kita dirapikan ya, dicuci dan digosok oleh istri kita misalnya. Senantiasa kita memberikan pujian ya, atau apresiasi ya, penghargaan ya sekecil apapun kepada pasangan kita ya, demi menyembuhkan kenyamanan.
Kemudian menumbuhkan empati ya terhadap kelelahan fisik dan mental yang mungkin dirasakan istri ya. Apa berempati itu ya maka saya sering kamu lelah ya. Ya ini saya sering nih ya, sering nanya istri saya, Bu, kamu capek ya masak ya? Sini aku pijitin gitu ya. Sini aku apa namanya? Aku bantu ya dan seterusnya ya. Jadi sebagai seorang suami hendaknya ya harus ada sikap empati kita ya. Memahami bahwa apa yang dilakukan istri ya selama seharian itu sungguh sangat melelahkan gitu ya. Jadi bahkan ada yang bilang bahwa ternyata eh, bekerja sebagai profesional ya tak seberapa melelahkan dibanding dengan ya istri yang tidak bekerja. Wah, ya. Kenapa begitu? Ya, karena ketika dia bekerja profesional, dia akan bertemu dengan kawan-kawannya, dia akan menikmati pekerjaannya, ya. Tetapi ya pasangan atau istri kita yang tidak bekerja atau alias ya atau dia memang bekerja di rumah, ya itu sesungguhnya jauh lebih melelahkan gitu ya. Tapi insya Allah pahalanya besar ya Bapak Ibu sekalian ya. Surga insya Allah ya. Jadi sebagai seorang suami kita senantiasa berempati. Nah yang kedua ya hendaknya senantiasa berbagi tanggung jawab ya secara adil tadi yang saya sampaikan ya. Pertama membantu pekerjaan rumah tangga ya tanpa menunggu diminta ya. Misalnya mencuci piring ya, menyapu ya, memandikan anak ya. Jadi alhamdulillah saya termasuk yang sudah otomatis nih Ustaz Ilham nih ya. Jadi setiap Senin pagi itu saya pasti nyuci motor istri saya. Ya. Meskipun tidak hujan, meskipun tidak kotor, itu pasti pada subuh ya setelah tilawah dan lain sebagainya saya cuci motor istri saya nyapu ya, nyapu halaman ya, nyapu apa eh, pepohonan ya, kemudian mengepel dan ya memandikan anak gadis saya yang paling kecil yang hari ini masih duduk di bangku TK ya. Jadi ya, sebisa mungkin kita ya melakukan inisiasi ya, atau inisiatif ya tanpa diminta untuk merespon apa-apa yang telah dilakukan oleh pasangan kita. Ya. Kemudian menjadi pendamping aktif ya dalam pengasuhan anak ya, bukan sekedar membantu. Ya. Kadang-kadang ketika ada pertemuan-pertemuan di sekolah, ya biasanya sang ayah sudah mama saja ya, begitu ya. Sudah mama saja ya, ibu saja ya, ya. Aku kan sibuk, aku kan ini itu dan lain sebagainya. Ya. Padahal wajib bagi kita untuk senantiasa mendampingi ya anak-anak kita. Maka kemarin ketika anak kami ingin masuk di sekolah swasta ya, ada proses wawancara. Ternyata wawancaranya itu harus lengkap ya. Suami istri harus hadir ya. Bahkan bukan hanya pada tahap wawancara ya, pada tahap proses pembelajaran ya. Suami istri wajib mendampingi anaknya ya dalam mendampingi apa yang menjadi target kurikulum di sekolah tersebut. Ketika ada sekolah parenting ya, itu kalau tidak hadir di antara pasangan ya, maka dikenakan denda itu, Ustaz Ilham. Luar biasa ya. Denda lumayan itu ya, 100 sampai 500 ribu. Nah itu ya. Jadi siapa yang tidak bisa menghadirkan pasangannya atau hanya sendiri ya, setidaknya ada beberapa alasan. Misalnya, ketika suami sedang tugas keluar kota harus melampirkan surat tugas dari kantornya. Ketika suami sakit atau istri sakit harus melampirkan data keterangan sakit dari rumah sakit. Sampai sebegitunya ya. Ini dahsyat ya. Jadi menjadi pendamping aktif dalam pengasuhan ini ya tidak melepaskan atau membiarkan pendidikan anaknya, anak kita menempatkan
pendidikan atau pengasuhan itu hanya pada pasangan kita ya. Meskipun eh, seorang ibu adalah madrasatul anbiya ya, madrasah atau ruang pendidikan bagi anak-anak. Kemudian ya, untuk berbagi tanggung jawab ini ya, berkomunikasi secara terbuka ya, untuk menentukan ya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan waktu masing-masing. Jadi prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip komunikasi ini dalam sebuah rumah tangga sangat penting ya. Saya di awal-awal pernikahan dulu sempat disalahkan ketika saya memutuskan misalnya membeli sesuatu ya. Itu ternyata bagi pasangan kita ada ketersinggungan ya. Kenapa saya tidak dilibatkan gitu ya. Termasuk misalnya ketika bapak-bapak sekalian punya ide gagasan tentang membuat kolam renang atau kolam ikan di halaman rumahnya. Ya, karena merasa punya uang, ya tiba-tiba kita panggil ya tukang taman atau tukang yang biasa membuat kolam ikan ke rumah gitu ya. Ternyata pasangan kita tidak suka gitu ya. Pasangan kita tidak suka ya dengan alasan nanti maintenance-nya dan perawatannya akan lebih rumit dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita langsung memutuskan. Ya ini ya sering terjadi miskomunikasi ya. Maka komunikasi ya secara terbuka ya kepada pasangan kita ini penting sekali kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, next yang ketiga, Ustaz Ilham. Ya. Selanjutnya memberi dukungan emosional dan apresiasi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya, kita upayakan senantiasa mendengarkan ya, keluhan ya tanpa menyalahkan ya. Di banyak kadang-kadang ya pasangan kita itu ya berkeluh kesah kepada kita ya. Misalnya sepulang aktivitas pengajian ya, ada gosip-gosip yang tidak nyaman didengar gitu ya dan lain sebagainya. Atau biasanya ya ada masalah-masalah yang menurut kita sebagai seorang suami sebenarnya biasa saja ya. Tapi sebisa mungkin ya kita tidak remehkan ya atas apa-apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Jadi kita dengarkan ya, kita dengarkan gitu sampai dia tuntas ya. Sampai dia selesai ya bercerita sampai nanti saatnya kita sebagai seorang suami baru ingin menyampaikan. Kemudian yang kedua memberikan kata-kata apresiasi seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih ya Bu, Ma, ya sudah capek-capek masak hari ini. Masakan kamu luar biasa, enak banget. Ya ini saya serius ya, saya kadang-kadang meskipun masakannya sederhana, karena kita syukuri, ya karena kita sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas apa yang telah dilakukan oleh pasangan kita, maka apresiasi itu ya, berbuah rasa nikmat dalam makanan-makanan yang kita makan, dalam sarapan-sarapan yang kita makan. Ya. Masakannya sederhana, tapi rasanya ya melebihi dari rumah makan yang mahal-mahal itu. Nah ini ya, upayakan ya kita senantiasa memberikan apresiasi atau kata-kata positif ya dengan ucapan terima kasih Bu, ya Mah, terima kasih ya kamu udah masak hari ini. Masakan kamu enak sekali ya. Ayah senang sekali, serius ya. Ini ayah bawa ya ke kantor ya, karena masakan kamu ini melebihi masakan dari rumah makan yang lain. Nah, gitu ya. Jadi terus apresiasi ya. Meskipun kadang barangkali keasinan, ya, kadang hambar, kadang ini itu dan lain sebagainya, tetap kita sampaikan apresiasi kita, setidaknya kita ucapkan terima kasih. Ya, ini luar biasa ya. Kemudian selanjutnya menyediakan ruang ya atau waktu ya bagi istri untuk beristirahat ya, bersosialisasi ya atau mengembangkan diri ya. Jadi ketika pasangan kita ingin mengaji ya atau ikut taklim atau kajian ya, dalam komunitas,
sebaiknya kita sebagai seorang suami untuk senantiasa mendukung, ya, sepanjang aktivitas, ya, atau halakoh yang diikutinya kita ketahui, ya, punya dampak positif, ya, menjadi, ya, seorang istri atau pribadi-pribadi yang solehah, begitu kira-kira, ya, untuk senantiasa menyediakan ruang, ya. Nah, selanjutnya terakhir, ya, ini, ya, tentu kita sebagai seorang suami menjadi teladan, ya, dalam apa namanya, kesetaraan dan komunikasi, ya. Jangan kita mentang-mentang sebagai seorang suami, mentang-mentang kita sebagai eh, apa, pihak yang berkontribusi dalam hal materi, ya, seolah-olah kita menganggap pasangan kita, ya, di bawah kita, ya. Jadi sikap setara, ya, atau saling menghormati, ya, bukan merasa lebih tinggi, ya, dan lain sebagainya. Ini penting untuk kita pahami, ya. Kemudian komunikasi yang terbuka, ya, dan hangat, ya, sehingga keputusan, ya, dalam rumah tangga, ya, diambil bersama, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kesediaan belajar, ya, tentang pengasuhan, keuangan, dan kebutuhan keluarga bersama istri. Ini luar biasa nih, ya. Oke, next, Ustadz Ilham. Ya. Nah, sekarang kita ingin lihat, ya, keseharian keteladanan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kita tahu, ya, bahwa Rasulullah SAW memulai hari dengan ibadah dan kasih sayang. Ya. Aisyah pernah bercerita, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW apabila selesai sholat subuh, ya, beliau duduk sejenak dan berbicara dengan istrinya. Lalu, ya, baru pergi ke masjid atau keluar untuk keperluan umum. Ya. Kita lihat, ya. Jadi Rasulullah ternyata ini sangat dahsyat nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia menjadi pendengar yang baik. Ya. Beliau menjadi, ya, sahabat, ya, bagi istrinya, ya, untuk senantiasa, ya, bercerita, berdiskusi, ya, berkomunikasi dan lain sebagainya sebelum, ya, berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat. Next, Ustaz. Ya. Rasulullah juga, ya, senantiasa membantu pekerjaan rumah tangga. Ini saya kira kita sudah tahu betul, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikenal ringan tangan, ya, dalam membantu pekerjaan rumah. Ya, beliau tidak malu, ya, mencuci pakaiannya sendiri, ya, memperbaiki sandal yang lepas, ya, atau menambal baju sendiri, ya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya. Apabila waktu sholat tiba, beliau keluar untuk sholat. Lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi suami yang baik, ya, kita meneladani sifat dan karakter dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Rasulullah tidak pernah merepotkan istrinya, ya, menjahit sendalnya, ya, menambal baju, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini Masya Allah, ya. Next, Ustaz. Ya. Selain membantu pekerjaan rumah tangga, ya, kita lihat, ya, ternyata Rasulullah, ya, berinteraksi dengan lembut dan romantis. Ya. Nabi SAW sangat menjaga kelembutan dalam berbicara dan berperilaku. Ya. Beliau bercanda, ya, memanggil istrinya, ya, Humairah, gitu, ya. Apa yang kemerah-merahan, ya, dengan pujian-pujian, ya, dengan panggilan-panggilan mesra, panggilan-panggilan manis, ya, dan tidak pernah berkata kasar. Masya Allah, ya. Ini kita sebagai seorang suami hendaknya, ya, memperlakukan
pasangan kita, istri kita dengan penuh apa namanya kelembutan, ya, untuk merendahkan nada bicara kita, ya. Dan saya yakin kita insya Allah bisa, ya, meskipun dalam kondisi stres dari pekerjaan kita, ya, masalah yang datang pada kita di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya, ya, ketika kita mampu mengendalikan emosi kita, ya, maka kita akan bisa, ya, mengatakan, ya, atau merespon sesuatu kepada pasangan kita dengan penuh kelembutan. Nggak usah marah, ya. Nggak usah marah, ya. Kita sebagai seorang suami harus bisa menyembunyikan masalah kita di luar, ya. Gitu, ya. Sebisa mungkin ketika kita di rumah, kita hadirkan kehangatan, ya, kemesraan, ya. Guru kami sering bilang, ya, di hadapan istri dan anak-anak kita, hendaknya kita harus hadirkan, ya, hadir penuh, sadar utuh, ya. Atau sadar, ya, hadir penuh, sadar utuh. Apa artinya hadir penuh? Ya, kita hadir di antara anak dan istri kita, ya. Eh, Kepala kita tidak sedang memikirkan atau berada di tempat lain, ya. Kita sadar penuh, ya. Sadar penuh kita hadir, ya, di antara anak dan istri kita, ya. Hadir penuh, sadar utuh, ya, untuk senantiasa berada di antara kita, ya, di antara anak dan istri kita. Nah, rumah tangga beliau, ya, penuh cinta, tawa, ya, dan saling menghormati, ya, bukan hanya tempat menjalankan kewajiban. Nah, ini nih, ya, ini ada lagunya nih, ya. Apa lagunya tuh? Aisyah apa yang sempat viral? Saya kata ya. Ustaz Ilham tahu kali itu, ya, lagu yang na 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 gitu, ya. Ya, ini ternyata betul, ya, bahwa beliau minum, ya, dari tempat yang sama dengan Aisyah, ya. Gelas yang apa, bekas diminum ini tak tak tanggung, ya, untuk menggunakan kembali, ya, ini masya Allah, ya. Kemudian, ya, menyisir rambut istrinya, ya, ini dalam sejarah, ya. Bahkan terkadang beliau mantu memandikannya, ini masya Allah, ya, mesra sekali, ya. Kemudian, ya, bahkan Rasulullah pernah berlomba nih, ya, lari dengan Aisyah, ya, beliau tersenyum ketika Aisyah menang. Coba bayangkan nih, ya, Ustaz Ilham pernah nggak lomba lari bareng sama istri ini? Ya. Padahal kita bisa menang, ya, Bapak-bapak, ya. Tapi sesekali kita mengalah. Kita apresiasi dia. Bu, kamu luar biasa, ya. Lari kamu tuh cepet banget, ya, ternyata, ya. Aku sampai kalah gitu, ya. Ini cara merespon Rasulullah, ya, Masya Allah, dengan istrinya, ya. Sampai lari pun atau bercanda olahraga ini ternyata sosok Rasulullah tuh hangat sekali, ya, sama istrinya. Ini Masya Allah luar biasa. Oke, next. Start, ya. Kemudian Rasulullah juga, ya, senantiasa menjaga keadilan dan perhatian terhadap semua istrinya. Kita tahu, ya, bahwa Rasulullah memiliki beberapa istri, ya. Nabi memiliki beberapa istri, namun beliau selalu bersikap adil dalam pembagian waktu, perhatian dan nafkah. Oke, next, start, ya. Setiap istri mendapatkan giliran, ya, malam yang sama. Ya, jika beliau ingin mengunjungi salah satu istrinya, ya, beliau meminta izin terlebih dahulu. Masya Allah, ya. Ini kita kadang-kadang kan apa-apa nggak minta izin, ya. Ya, main keputusan aja gitu, ya, main eksekusi aja gitu, ya. Kita nggak minta izin gitu nih kadang-kadang, ya. Main kabur kabur aja gitu kan. Nah, ini, ya. Jadi komunikasi itu menjadi amat penting, ya. Ya, meski hatinya, ya, condong kepada Aisyah, ya, dalam sejarah ini, ya, beliau tetap berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, ini pembagian yang aku mampu.
maka janganlah kau mencelakakanku atas apa yang kau kuasai dan aku tidak kuasai, yaitu hatinya. Masya Allah ya, ini eh, akhlak dari Rasulullah terhadap istri-istrinya. Next, Ustadz Ilham. Ya. Nah, selanjutnya ya, ini kita akan banyak diskusi namanya di sini peran seorang suami dalam keluarga ya. Dalam pandangan Islam ya, setelah kita tadi menyimak ya banyak tentang eh, mental seorang istri ya, kemudian support sistem bagi seorang suami terhadap istrinya ya, kemudian keseharian Rasulullah ya ketika bersama dengan keluarganya, dengan istrinya ya, dalam konsep Islam kita sebagai seorang suami ya disebut sebagai kawam ya atau pemimpin. Nah, ini kita harus terjemahkan nih, kawan-kawan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa pemimpin itu bukan apa leader ya, atau kepemimpinan itu dalam konsep ya transformasi ini tidak lagi menunjukkan pada karakter yang secara umum kita pahami. Ya, misalnya otoriter, kemudian menindas, apalagi itu, ya, menekan, ya, memaksa dan lain sebagainya. Dalam era kepemimpinan transformasi itu tidak berlaku ya. Maka Allah sampaikan ya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 ini ya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ya atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Apa maksudnya? Sebagai seorang pemimpin, maka kita wajib melindungi, melayani, memberikan rasa aman ya. Pemimpin. Pemimpin itu yang melayani. Kepala negara misalnya sebagai seorang pemimpin, maka dia melayani rakyatnya. Ya, ketua lingkungan, ya Pak RW ya sebagai seorang pemimpin, maka dia melayani warganya, ya, mendengarkan cerita-cerita warganya, keluh kesahnya dan lain sebagainya. Dan sebisa mungkin menolong warganya. Begitu juga kita dalam rumah tangga. Ya, sebagai seorang pemimpin, maka selayaknya kita harus senantiasa bisa melayani, ya, mendampingi, memimpin, ya, pasangan kita. Kemudian yang kedua sebagai pelindung dan penanggung jawab ya. Rasulullah bersabda, ya cukup seorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Sebagai seorang suami, maka kita punya tanggung jawab untuk menafkahi, ya, memberikan rasa aman ya, pada pasangan kita. Jangan kita apa, apa Mas? Ustadz Ilham, dayus ya disebutnya, yang biasa-biasa aja tuh. Saya kurang paham nih. Yang apa? Tidak punya cemburu gitu. Apa namanya? Dayus betul ya? Saya kurang paham tuh istilah-istilah sekarang ya. eh ada pasangan suami yang dia nauzubillah min zalik ya, tidak memiliki perasaan apa-apa dengan istrinya. Istrinya keluar malam, ya, istrinya melakukan hal ini itu dan sebagainya, ya, tidak memiliki kepekaan. Nauzubillah min zalik ya. Fenomena hari ini yang menurut saya sangat mengerikan dan luar biasa ya. Bahkan ada kasus di beberapa tempat ya, suaminya malah mensupport istrinya untuk bermaksiat. Nauzubillah min zalik. Ya. Artinya berarti kehadiran suami tidak ada manfaatnya. Nah, kita sebagai seorang suami ya, wajib buat kita untuk melindungi, memberikan rasa aman, ya, memberikan ketenangan ya pada pasangan kita, pada istri kita, sekaligus bertanggung jawab ya dari sisi nafkah lahir dan batinnya. Next, ya, yang ketiga, ya, selain sebagai pelindung dan penanggung jawab, ya, tentu sebagai pasangan yang penuh dengan kasih sayang.
Ini menarik nih ya, surat Ar-Rum ayat 21 yang sering ditulis dalam undangan-undangan ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Mawaddah warahmah. Kasih sayang itu Allah turunkan pada kita, pada pasangan-pasangan yang senantiasa ya, menghadirkan rasa kasih sayang kita. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Saya dan kita semua sangat yakin ya, kehidupan ekonomi kita berubah ketika kita menikah. Betul ya? Ya. Dulu kita bukan apa-apa ya. Karena sekarang kita sudah punya rumah misalnya gitu ya. Sudah punya kendaraan ya, sudah punya pekerjaan dan lain sebagainya. Ini tanda bahwa Allah merahmati kita ya dalam ikatan suci pernikahan kita ya. Maka sebagai pasangan yang penuh kasih, Allah hadirkan ketentraman ya, sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan rumah tangga kita. Next, Mas. Ya, Ustaz. Selanjutnya ya, sebagai seorang suami ya, sebagai guru dan ya, teladan spiritual. Wah, apa nih maksudnya ya? Ya, dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya, orang-orang yang beriman, hai orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, saya ingat sekali dulu ayah saya senantiasa berpesan seperti ini nih ya. Allahumma yarham ya untuk ayah kami. Ya, jadi sebelum kita dakwahi orang lain, ya, kita harus mendakwahi keluarga kita yang terdekat. Ya. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu ya dan keluargamu ya dari api neraka. Jadi sebelum ifda bin nafsik ya, sebelum keluar ya, hendaknya kita ya mendakwahi diri saya sendiri. Ya, ini mohon izin nih para guru, para tuan-tuan guru, para asatidz ya, sebelum keluar ya, ya Al-Fakir mohon izin ini ya, artinya penting untuk kita untuk senantiasa ya berhati-hati ya, diri kita ya, lalu keluarga kita gitu ya, anak-anak kita, pasangan kita ya. Jadi apa banyak-banyaklah beristighfar ya, memohon ampun ya, mendoakan anak-anak kita di apa tengah-tengah tahajud kita ya. Di antara doa-doa kita senantiasa kita selipkan untuk senantiasa ya memohon ampunan ya. Ya. Next, Ustaz. Ya. Nah, ini penting sekali ya sebagai sahabat dan pendamping. Kita menempatkan pasangan kita ya sebagai orang yang terdekat dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan kita cerita atau curhat ke orang lain ya, ya. Karena kita punya teman sahabat sejati yaitu pasangan kita. Rasulullah SAW sabda, ya memberi teladan dengan selalu berlemah lembut dalam membantu pekerjaan rumah tangga. Ya. Diriwayatkan oleh Aisyah tadi ya sudah sampaikan Rasulullah biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah dan bila datang waktu sholat ya dia pergi sholat. Jadi kita eh, mendampingi pasangan kita ya eh, bukan hubungan antara atasan dengan bawahan ya atau antara bos dengan anak buah begitu ya. Tapi kita menempatkan pasangan kita sebagai sahabat, ya, sebagai pendamping, ya, yang memberikan kesetaraan yang sama, ya, dalam mengambil keputusan-keputusan dalam rumah tangga kita. Ya, next, Ustaz Ilham, ya, terakhir, ya, nampaknya kita sudah sampai penghujung, ya. Jadi peran suami, ya, yang memahami peran istri bukan hanya soal membantu pekerjaan rumah.
Jadi barangkali kita selama ini sudah optimal ya membantu mensupport ya beli gas, beli sayuran, beli beras ya, apalagi mengepel, menyapu gitu ya, mencuci kendaraan gitu ya, mengganti genting yang rusak, bocor dan sebagainya gitu ya. Tetapi tentang membangun kemitraan emosional ya dan tanggung jawab bersama ya, kemitraan emosional dan tanggung jawab bersama ketika suami menghargai dan mendukung istri, rumah tangga menjadi lebih bahagia. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan penuh kasih dan sayang, ya, dan keduanya dapat berkembang sebagaimana pasangan yang saling menguatkan. Demikian ya, eh, Ustadz Ilham ya, pemaparan materi kita pada kali ini ya. Saya ingin mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran nih ya dari kegiatan kita pada malam hari ini karena saya juga ingin mendapatkan masukan nasihat dari para mm, suami ya yang lebih senior ya yang sudah lebih berpengalaman ya dalam mendidik ya istri dan anak-anaknya. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz Jabaluddin. Alhamdulillah materinya luar biasa ya. Jadi ini malam Jumat Ustaz. Jadi Hmm. sebagian sedang ini ya ngaji kali ya. Alhamdulillah. Ya, Nah, saya izin Ustaz, ini ada highlight yang perlu kita coba ambil dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Jabal bahwa kehadiran suami itu sangat amat diperlukan dalam keluarga untuk bukan cuma menjaga keluarga itu lebih utuh, tapi juga untuk tumbuh kembang dan perkembangan anak begitu ya Ustaz ya. Dan ya salah betul. satu caranya adalah bagaimana seorang suami bisa adil dalam berbagi peran dengan istri. Nah, adapun peran-peran yang harus dilakukan oleh suami tadi disampaikan ada 5. Yang pertama untuk menjadi koam, pemimpin ya, mungkin bisa dibahasakan sebagai imam yang bukan leader, jadi bukan bos. Seperti ini nyambung dengan ini, Ustaz, nyambung dengan eh, materi yang pertama ya, bukan bos rumah Ya tangga. Nah, betul. itu terkait dengan kepemimpinan, Masya Allah. Alhamdulillah saling berkesinambungan. Kemudian peran yang kedua, sebagai suami juga harus bisa menjadi pelindung dan penanggung jawab yang bisa juga Ya, disampaikan penanggung jawab sebagai suami, pemilik dari istri, dan ya, disampaikan ah, juga hadis betul. ya terkait dengan tidak ini tadi di highlight juga oleh Ustaz Jabal tidak akan masuk surga seorang yang dayuth ya. Dayuth itu kan laki-laki Serius ya, atau suami betul. yang tidak cemburu gitu ya, tidak cemburu apabila Hmm, istrinya itu dekat dengan orang lain yang bisa diartikan tidak bertanggung jawab lah begitu. Kemudian peran yang ketiga yaitu adalah dengan penuh kasih sayang memberikan penuh kasih sayang kepada seorang istri seperti yang tercantum dalam surat Ar-Rum tadi ayat 21 terkait dengan sakinah mawaddah warahmah. Dan peran keempat juga tadi sebagai guru sekaligus teladan spiritual yaitu betul. At-Tahrim ayat 6 tadi Ustadz ya. Ku Ya, anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana seorang suami dapat menjaga istri, menjaga keluarganya dan anak-anaknya dari api neraka ya sebagai teladan spiritual juga begitu ya. Nah, dan yang terakhir perannya adalah sahabat dan pendamping nih mungkin yang sangat amat kita perlukan di zaman sekarang ini adalah peran yang kelima mungkin Ustadz ya. Di mana orang sekarang ya bisa betul. curhat di mana-mana sehingga kehilangan tuh tempat curhat di suaminya sendiri atau keluarganya sendiri. Nah, ini perlu dilakukan oleh setiap suami supaya suami itu bisa menjadikan keluarganya lebih baik dan terutama untuk istri-istri dan anak-anaknya. Baik Ustadz, mohon izin kita akan buka sesi tanya jawab Ustadz. Nah, kita akan lempar ke peserta. Bagi peserta yang ingin Mangga, bertanya mangga. boleh bisa raise hand, boleh juga open mic dan bisa chat juga via chat tulis di ini nanti kami akan bacakan bersama-sama. Silakan waktunya kepada peserta bagi yang ingin bertanya silakan. Silakan Mas Rizky. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Afwan, Ustaz Jabal mau tanya Ustaz, Waalaikumsalam. tapi ini lebih ke arah curhat aja sih Ustaz, dari kebingungan yang ada gitu ya. Apa materi saat support system ini. Jadi kalau saya tadi saya sambil catat sambil baca-baca gitu. Terus kayaknya saya berpikir kayak ini kayaknya udah dilakukan semua deh. Kok tapi kok eh, apa ya, saya rasakan istri itu eh, masih eh, menimbulkan ciri-ciri kelelahan mental kayak gitu Ustaz. Terus kadang kalau misalnya apa namanya ditanya untuk ya udah gimana kalau misalnya kita me time dulu nih berdua, tapi jawabannya nggak mau, katanya nggak mau ditinggalin, nggak mau ninggalin anak, nggak mau nitipin anak kayak gitu, masih kepikiran anak, bahasanya nggak bisa ngelepas anak lah. Tapi di sisi lain ya kayak dia butuh waktu berdua gitu, atau dia butuh me time sendiri. Tapi di saat "Ya udah silakan me time sendiri entah 1 atau 2 jam keluar", tapi di sini nanti dia mikir kasihan anak yang paling kecil dan lain sebagainya. Jadi apa ya bahasanya, saat suami berusaha jadi support system dan membantu responnya seperti itu, bisa punya ciri dan kelelahan mental gitu, ciri dan tanda kelelahan mental. Nah ini kayaknya kira-kira bisa buat meminimalisir hal-hal tersebut gitu kan, biar bahasanya saya ikutan, minimal saya nggak ikut-ikutan lah untuk memiliki ciri-ciri dan tanda kelelahan mental itu kan. Konstat. Baik, Baik. ya. Bisa diperjelas tadi, Ram? Eh, boleh untuk Suara pertanyaan terakhir, Mas Rizky, tadi sedikit betul. putus-putus ya. Jadi kan intinya tadi Ya, betul. betul tadi kan intinya kan curhat perihal tentang sudah melakukan setiap hal sebagai support system di keluarga terutama pada istri gitu ya. Tapi rasanya kok dari istri masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental gitu ya. Kemudian sudah Hmm. diberikan me time lain sebagainya, tapi ketika diberikan me time malah ada alasan-alasan tertentu yang membuatnya tidak mengikuti apa namanya tidak jadi me time lah bahasanya ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi boleh Mas Rizky bisa diperjelas tadi sempat putus di pertanyaannya. Iya. Oh, oke. Ya, jadi pertanyaannya kira-kira gimana nih Ustaz tipsnya atau caranya biar ya kita sebagai suami nggak ikut-ikutan kelelahan mental juga Ustaz, Oh, kalau menghadapi hal-hal kayak gitu. Kayak baik gitu baik. Ustaz. Ah, Baik. terima kasih Mas Rizky. Ini sebenarnya ini Ustaz Jabal agak Hmm. mirip seperti pertanyaan saya yang kemarin di hari kemarin tuh maju kena mundur kena nih. Jadi udah ngasih jalan untuk maju, silakan me time, silakan ini gitu. Tapi ketika udah disuruh maju malah ini nggak mau, giliran kita nggak kasih waktu kena juga kita gitu. Jadinya kita yang bisa Iya, iya, kelelahan mental iya. sendiri nih Ustadz Jabal nih. Mungkin ada tipsnya nih gimana biar tidak ikut lelah mental gitu Ustadz. Baik ya, pahami bahwa ya karakter perempuan itu berbeda dengan laki-laki ya dalam merespon sesuatu ya. Hal yang pertama kalau itu terjadi pada diri saya ya, kita harus berdamai dulu nih ya. Berdamai dengan keluh kesah dan perasaan-perasaan yang ada pada pasangan kita. Ya, kita berdamai dulu ya. Jadi apa apa yang setelah kita lakukan ya kita jangan apa merasa sepertinya sudah lebih begitu ya. Jadi kalau saya kadang-kadang dengan pasangan itu ya sebisa mungkin ya kita support penuh ya. Kemudian eh, dan saya memahami bahwa tidak ada kesempurnaan ya dari apa-apa yang ada pada eh, pasangan kita ya. Saya kadang-kadang eh, ini eh, Pak Rizky ya itu sering melakukan jeda ya. Jeda itu artinya kita rehat sejenak ya. Eh, pada waktu-waktu tertentu saya ajak ngopi gitu istri saya itu ya. Ya. Kita ajak ke satu tempat yang berbeda tuh ya dengan situasi rumah ya. Dari yang biasa ya dari kopi-kopi yang murah sampai kopi-kopi yang agak lumayan gitu ya. Gitu ya. Jadi saya sering ya itu bagian dari cara kami ya melakukan eh, komunikasi agar
mental ya atau emosional dari pasangan kita itu untuk senantiasa tetap stabil ya. Jadi kita tanyakan ya, ini yang enak kita ngopi di mana Ibu ya, gitu ya, misalnya ya. Ada tempat baru tuh ya, kayaknya enak tuh gitu ya. Ya, kita ajak ke sana gitu ya. Jadi eh, pembicaraan pun kadang-kadang tidak berfokus pada masalah apa yang dihadapi gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang dia utarakan atau apa yang dia keluhkan itu kita tanggapi dengan atau kita respon dengan positif ya, tetapi kita tidak melakukan apa namanya ya pembelaan ya atau merasa apa eh, bahwa kita telah melakukan udah all out misalnya dan lain sebagainya ya. Jadi kadang-kadang saya pakai jurus itu Pak Rizky ya, apa namanya itu jurus lain lah ya untuk mengalihkan masalah atau perasaan-perasaan dia dengan cara ya membawa situasi atau lingkungan yang berbeda ya. Salah satunya dengan cara mengajak keluar gitu ya. Eh, Sebisa mungkin kita ajak ke satu tempat karena kita memahami bahwa istri kita sudah lelah ya, sudah banyak melakukan kebaikan yang masya Allah luar biasa kepada kita ya. Sebisa mungkin kita ajak istri kita atau pasangan kita ke tempat yang berbeda ya. Itu yang kami sebut biasa dengan jeda tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya ya eh, tentu kita dipertemukan dengan pasangan kita tidak sama dengan apa yang kita rasakan. Jadi kita memahami betul bahwa Allah menghadirkan pasangan kita punya sifat dan karakter yang berbeda. Ya. Guru saya sering menjelaskan untuk senantiasa kita bisa memahami pasangan kita. Ya. Jadi kalau sekarang itu ada salah satu tes yang namanya tes Dipin, Pak Rizky ya, untuk bisa memahami tipikal atau karakter dari pasangan kita atau anak kita. Ya, katakanlah dia dalam Stephen itu kan ada feeling, ada intuiting, ada thinking dan lain sebagainya ya. Meskipun tanpa itu pun sebenarnya bisa kita lihat tuh ya. Misalnya hal apa yang disenangi oleh istri kita, ya. Kemudian ya apa namanya, yang ketika dia melakukan itu dia tidak merasa lelah, ya. Dia menyenangkan, ya. Kemudian hal apa yang ketika dia lakukan itu dihargai, ya, atau punya dampak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita harus tahu betul, ya, apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi hal-hal yang ia senangi dan ia tidak senangi. Kira-kira seperti itu simpelnya ya. Sebisa mungkin kita hadir pada ya aspek-aspek yang menyenangkan. Gitu kira-kira. Barangkali ada yang lain. Silakan Ustaz Ilham. Ya, Baik, yang lebih Ustadz senior ini Jabal ya. nampaknya dia. Tadi saya sedikit menangkap apa jawaban dari Ustadz ya, bahwa bagaimana biar suami tidak kelelahan mental ya, healing bareng berarti ya Ustadz ya. Ya, Healing salah bareng satunya. ya, kalau sama-sama suka ngopi berarti ngopi bareng gitu Ustadz ya. Kalau Ya. sama-sama suka daki gunung boleh daki gunung bareng, Masya Allah. Jadi yang eh, kelelahan mentalnya yang hilang bukan cuma istrinya tapi suaminya juga ikut terilis Ya, juga begitu ya. Alhamdulillah. rilis Dan juga betul. yang kedua juga tadi terkait dengan bahasa cinta mungkin ya. Bahasa cinta Ya, bagaimana dia pasangan ataupun siapapun itu lebih suka disosialisasi atau di apa ya, berhubungan dengan gaya model seperti apa. Baik, Ustadz Jabal, mungkin kita coba lempar ke peserta lagi. Mungkin ada Ustadz ini, Mas Rizky sudah terjawab mungkin atau ada tanggapan Mas Rizky? Sudah cukup. Cukup, Ustaz, Alhamdulillah. jazakallah khair, Ustaz. Baik, baik. Mungkin dari yang lain peserta ada yang ingin bertanya? Kita masih buka sesi pertanyaan. Adakah? Lewat chat juga boleh. Oke, nampaknya sepertinya sudah selesai pertanyaannya. Tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz. Kita mohon izin, Ustadz, sebelum ditutup. Atau mungkin ada kata-kata apa? Closing statement ada, Ustadz? baik ya. Saya ingin sampaikan ya, berdamailah dengan pasangan kita.
ya. Syukuri ya dan penuh perhatian serta cinta dan sayang kita penuh sebagai tanda cinta kita ya bahwa kita eh, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya senantiasa kita memperbaiki istighfar ya, memohon ampun kepada Allah ya, agar Allah turunkan rahmatnya kepada kita, ya, sakinah mawadah warahmah yang menjadi cita-cita besar kita dalam rumah tangga ini. Kita tentu banyak hal ya yang ketidaksempurnaan baik diri kita maupun pasangan kita dan semoga Allah jaga ya itu semua dari hal-hal yang buruk kepada kita. Saya kira itu saja. Ilham. Baik, terima kasih Ustadz Jabal. Mohon izin kita foto bersama sebelum diakhiri. Bagi para peserta, boleh izin bisa foto bersama kita di kita open. Saya mohon izin para peserta bisa open ini ya, open cam, open kamera kita sama-sama foto bersama. Baik, operator sudah siap. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin satu kali lagi ya, satu kali gaya lagi. Satu, Baik. dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta dari kelas Super Husband, bukan suami kaleng-kaleng. Kami ingatkan kembali, insya Allah masih ada satu pertemuan lagi di akhir. Insya Allah nanti temanya adalah mapan tanpa beban yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syafi'i El-Bantani. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Jabaluddin telah mengisi kelas pada malam hari ini. Kita sama-sama pamit undur diri. Kita tutup dengan Baik. lafaz alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita Alhamdulillah. Terima sempurnakan kasih dengan banyak. doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Subhanaka kasih banyak Allah wa Ustaz. bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu bihamdika la ilaha asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang Makasih lebihnya teman-teman mohon semua. maaf. Bila Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Syukran Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Sama-sama Ustaz. Izin live.